Nah, menariknya, alam juga punya hak loh teman-teman. Di sini ada 6 kata kunci dan bisa juga berkembang. Nah, teman-teman silakan kalau menemukan kata kunci lain. Di sini misalnya ada kata sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, tadi juga dibahas ya sama Mas Rizky ya. Itu hak bertasbih kepada Allah, sajadah yasjudulillah juga, itu hak bersujud kepada alam, sholah, nah, itu hak berdoa atau beribadah kepada Allah, aslama, hak ketaatan kepada ketentuan Allah. Terus kata umam, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Jadi umamun amsalukum itu adalah jadi tidak ada binatang yang melata dan terbang itu kecuali sama seperti kita memiliki komunitas masing-masing. Nah, makanya tadi saya suka bercanda tapi saya serius ya teman-teman. Karena dia punya komunitas berarti dia harus dihargai eksistensinya. Dan hak regenerasinya. Dari kata Zauj juga. Saya bilang ayam itu halal. Tapi kalau ayam tinggal 2, maka ayam itu menjadi haram. Kenapa? Karena kalau ayam itu dimakan, kita akan memutus spesies ayam sehingga nanti nggak bisa dimakan lagi sama anak cucu kita. Nah, makanya kalau ayam tinggal 2, biarkan dulu dia beranak pinak sampai dia aman, baru ayam itu boleh dimakan karena itu adalah hak mereka untuk bisa memiliki komunitasnya. Maka tadi juga hubungannya dengan zawuj di sini hak mereka untuk hidup berpasangan. Maka kalau ada pertanyaan gimana sama orang-orang yang suka memelihara binatang di rumah, silakan saja. Tapi kalau bisa berikan dia pasangan supaya dia punya regenerasi ya teman-teman. Nah, kalau ini fungsi implikatif, saya mau fokus kepada yang nomor 1 ya, bahwa setelah kita memahami tadi hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan, kemudian hak asasi alam dalam Al-Quran, poin pertama yang bisa kita pahami dari ini semua adalah bahwa mengenali diri kita sebagai khalifah dan lingkungan sebagai mitra kita dalam mengemban tugas kekhalifahan, itu sangat penting sehingga Pak Badru membuat sebuah slogan baru ya. Kalau dalam kajian sufi itu kan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau Pak Badru man arafa nafsah wa bi'ah faqad arafa rabbah. Jadi siapa yang tahu dirinya dan lingkungannya, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi orang yang belajar tentang ekoteologi, dia akan punya kesadaran spiritual. Dan seterusnya teman-teman. Waktunya udah mau habis ya. Oke. Ekoteologi Qurani makanya apa? Ekoteologi Qurani adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar makhluk dalam ekosistem berdasarkan ayat takwin, artinya alam raya. Jadi alam raya ini disebut ayat takwin, dan ayat tadwin artinya nas Al-Quran yang ada dibaca sama kita ya di dalam Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu adalah ayat tadwin sebagai dasar teologi. Nah, definisi ini berkaitan dengan pelestarian lingkungan melalui penyeimbangan antara hak dan kewajiban manusia terhadap alam serta penghormatan terhadap hak asasi alam. Karena di dalam Al-Quran sekali lagi manusia diciptakan sebagai khalifah, artinya adalah sebagai God representator to conserve the earth ya, untuk menjadi konservator bumi gitu, untuk menjaga amanah kekhalifahan. Jadi tanpa bumi manusia nggak bisa jadi khalifah karena nggak ada yang dikonservasi. Maka kalau manusia merusak bumi, maka dia merusak fungsinya sebagai khalifah. Nah, ini korespondensi antara hak asasi manusia dan alam. Nanti ini juga menarik teman-teman. Jadi ternyata ada sekitar berapa ya, 30 atau 40 hak asasi manusia versi PBB. Kalau kita press, saya press jadi 10, nanti ini bisa dibaca waktu saya udah habis ya. Ada korespondensinya, misalnya hak untuk tidak mendapatkan sikap diskriminatif, alam juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang terhormat dari manusia. Ini semuanya ada ayatnya di sebelah kanan. Jadi yang sebelah kiri ini adalah hak asasi manusia, sebelah kanan adalah hak asasi alam, dan ini ada korespondensinya teman-teman. Nah, makanya di sini apa poinnya teman-teman? Ekoteologi Qurani menggugah kesadaran spiritual manusia untuk menyadari kekuasaan Tuhan dalam mencipta dan kasih sayangnya kepada manusia dalam mempersiapkan segala kebutuhan hidup manusia. Ini yang tadi antroposentris ya. Nah, manusia mengemban tugas kekhalifahan, wakil Tuhan di muka bumi dalam konservasi lingkungan. Ini adalah tugas ekologis yang sangat mulia yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia.
Tapi hal yang perlu kita pertegas bahwa kehadiran manusia di bumi bukan untuk menjalankan dosa turunan. Karena waktunya sudah mau habis ya, nanti kalau ada pertanyaan kita sambung di sini. Ada ungkapan yang menarik dari Prof. Jeffrey Lang tentang perbedaan pandangan berbagai macam kitab suci yang menyatakan kehadiran manusia di bumi ini untuk menjalani dosa turunan. Tapi dengan kata khalifah yang ada di dalam Al-Quran, dia sepenuhnya menyadari bahwa hidupnya di bumi ini bukan menjalankan dosa turunan, tetapi menjalankan tugas mulia sebagai representator Tuhan, perwakilan Tuhan untuk melakukan konservasi. Nah, kesimpulannya tadi sudah ya, sebenarnya intinya kita berbeda pandangan dengan antroposentris, dan kita tadi menggaungkan tentang pentingnya penyeimbangan hak dan kewajiban manusia terhadap alam dan pemenuhan hak alam yang harus dijaga oleh manusia. Dan dengan adanya hak moral bagi alam yang kita temukan di dalam Al-Quran dan hadis, semoga ini menjadi inspirasi bagi para pembuat kebijakan baik itu di pemerintahan atau DPR untuk membuat hak legal bagi alam untuk dijaga konservasinya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga cukup dan mohon maaf kalau kepanjangan ya. Terima kasih Mas Farhan.